Saya lupa merecord, jadi nggak bisa. Oke, saya ulangi lagi. Jadi ini kita membuat mix design ya, antara penghitungan between dan within subject. Jadi kita akan menggunakan dua kelompok aja, yaitu KE1 dengan KE2. Seperti yang teman-teman sudah pelajari, between, tadi ini saya ulangi sedikit ya, within itu akan mengukur dari perbandingan nilai dari subjek yang sama atau kelompok yang sama. Sementara kalau between itu akan membandingkan nilai dari dua kelompok yang berbeda. Jadi misalnya sebuah kelompok itu terdiri dari satu orang, berarti kalau between itu akan membandingkan nilai dari seseorang yang berbeda. Sementara kalau within itu akan membandingkan kelompok nilai dari orang yang sama. Jadi satu orang diukur dua kali, kemudian dibandingkan dua nilai tersebut. Nah, kemudian ini kita coba konkretkan dengan angka-angka supaya lebih enak untuk memberikan contoh. Jadi kita membuat contohnya adalah variabel bebas. Variabel dependennya atau variabel tergantungnya adalah gejala kecemasan. Kemudian variabel bebasnya ada dua, terapi CBT sama terapi BT. Kita akan membandingkan dua jenis terapi ini pura-puranya. Kelompok eksperimen 1 diberikan intervensi CBT dan kelompok eksperimen 2 diberikan intervensi behavioral therapy. Nah, kemudian ini penghitungan pretestnya. KE1 nilainya 25, KE2 26. Nah, kemudian setelah dikasih terapi CBT, langsung diukur lagi gejala kecemasannya. Nah, ternyata turun. Dia jadi 18 misalnya. Dan dia jadi samalah 18 juga. Gitu. Kemudian 1 minggu kemudian atau follow up ya, follow up dihitung lagi. Si KE1 ini 20. Sementara KE2 itu 25. Nah, maksudnya gimana ini perhitungan kayak gini? Nah, seperti ini penjelasannya. Pada penelitian between, kayak tadi saya sampaikan, penelitian between akan membandingkan nilai dari KE1 dan KE2. Jadi ini akan dibandingkan dengan ini. Tidak ada perbedaan, sama-sama 18. Sehingga kita bisa membuat kesimpulan bahwa terapi CBT dan terapi BT itu sama-sama efektif. Efektifnya dari mana? Pertama kita ngukur ini dulu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita akan mengukurin dulu nih. Antara ini sama si ini kita ukur. Wah, ini perbedaannya sangat signifikan. Secara statistika ini perbedaannya signifikan dari 25 dari level dari skor kecemasan 25 tinggi itu termasukan. Sesudah CBT maka dia menjadi 18. Nah, kan itu artinya turun ya, dan penurunan itu cukup signifikan, sangat signifikan. Dari 25 menjadi 18 itu turun 7 poin. Begitu juga dengan behavioral therapy, ini malah lebih turun lagi. Dari 26 ya, dari 26 dia menjadi 18. Artinya apa? Artinya ada penurunan sebanyak berapa? 8 poin. Jadi kalau yang ini perbedaannya 7 poin, yang ini 8 poin. Jadi perbedaannya sama-sama signifikan sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa ternyata CBT maupun BT itu sama-sama efektif untuk menurunkan gejala kecemasan. Ya, jadi kita kenapa kok bisa kok kita mengatakan sama-sama efektif? Karena sama nih, ini signifikan, ini tidak signifikan. Kemudian ini kita lihat juga perbandingannya, perbandingan nilai antara KE1 dan KE2, perbandingan nilainya tidak ada perbedaan nih, 18 dan 18, sehingga ini artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara KE1 dan KE2. Jadi sama, dapat CBT maupun dapat BT, skornya sama. Oke, kita sudah dapat dua data nih. Datanya adalah CBT dan BT itu efektif untuk menurunkan gejala kecemasan. Kemudian mana yang lebih powerful antara CBT dan
BT, dua-duanya sama-sama powerful. Jadi jawaban kita untuk membandingkan antara CBT dan BT itu ternyata sama aja, CBT sama BT itu. Penurunannya juga sama. Nah, kemudian kita bisa ngecek nilai ini. Ini selisihnya ya, ini selisihnya 7. Ini selisihnya 8. Nah, kita bisa melakukan uji analisis terhadap perbedaan nilai ini. Kalau dalam statistik ya, biasanya di dalam uji statistik, antara kalau perbedaannya itu hanya 1 poin, biasanya dianggap tidak ada perbedaan signifikan. Biasanya seperti itu. Jadi baik CBT maupun BT itu tidak ada perbedaan antar keduanya. Keduanya sama-sama TOP untuk gejala kecemasan. Tapi masih ada pertanyaan. Orang kalau kecemasan, orang kalau sakit gitu ya, misalnya sakit itu kan bisa kambuh. Nah, kira-kira orang dengan CBT maupun dengan BT, orang yang dikasih BT itu bakal kambuh enggak ya? Muncul pertanyaan kayak gitu. Sehingga 1 minggu kemudian itu dilakukan pengukuran follow up namanya. Ya, pengukuran follow up. Nah, di pengukuran follow up ini diperoleh hasil sebagai berikut. Orang yang mendapatkan terapi CBT 1 minggu kemudian itu nilainya jadi 20. Masih di bawah 25 ya, masih di bawah 25. Jadi ini perbedaannya ini 5 poin. Tapi ini perbedaannya 2 poin. Jadi dia naik lagi. Situasinya kan kecemasannya tinggi. Habis terapi CBT turun. Nah, habis 1 minggu kemudian dia naik. Naiknya tapi dua strip. Gitu. Sementara untuk BT, ketika habis terapi, turunnya 8 poin. Tetapi ketika 1 minggu kemudian, ini kok naik lagi ternyata. Kecemasannya dia naik lagi, naik 7 poin. Wah, ini cukup kenaikan yang signifikan. Nah, kemudian dibandingin ini antara si 20 dengan 25 ini. 20 dan 25 ini dibandingkan. Apakah ada perbedaan di antara keduanya? Oh iya, nih ada perbedaan 5 poin. Perbedaan yang signifikan. Nah, kemudian oke, berarti orang yang dikasih CBT sama BT ketika dilakukan follow up ada perbedaannya. Terus gimana nih? Nah, kemudian dicek di sini. Yang dicek adalah ini nih. Ini sama ini. Angka 2 nih dalam statistik ini cuman biasanya, tetapi bisa juga berbeda. Dilakukan uji statistik dari 18 menjadi 20. 18 sama 20 diterjemahkan. Jadi ada dua, selisihnya ada 2 ya. Tapi ini diterjemahkan tidak ada perbedaan. Jadi ini tidak berbeda. Tidak beda. Artinya apa? Artinya terapi CBT bisa mempertahankan kondisi aman, kondisi baik dari partisipan. Sementara untuk untuk terapi PT dia tidak bisa mempertahankan kondisi aman atau kondisi baik dari partisipannya. Karena apa? Nih ada perubahan nilai, ada perubahan skor 7, naik, skornya naik nih. Dari 18 naik dari 25. Artinya apa? Artinya kecemasannya meningkat lagi. Jadi dapat diambil kesimpulan nih dari sini. Oh, ternyata terapi BT itu tidak bisa mempertahankan kondisi baik dari partisipan. Sehingga BT bisa menurunkan gejala kecemasan, tetapi tidak bisa mempertahankan kondisi baiknya. Sementara CBT bisa menurunkan gejala kecemasan dan dia juga bisa mempertahankan kondisi baik selama 1 minggu. Nah, ini adalah hasil dari pengukuran mixed design. Hal yang tidak mungkin kita peroleh dari between aja atau within saja. Jadi ini kita bisa mendapatkan data, kita bisa mengambil kesimpulan terakhir tadi. Kesimpulan terakhirnya perlu ditulis nih.
Kesimpulannya adalah terapi CBT bisa menurunkan gejala kecemasan dan mempertahankan kondisi baik partisipan. Yang kedua, terapi BT bisa menurunkan gejala kecemasan namun tidak dapat mempertahankan kondisi baik partisipan. Nah, kesimpulannya sampai sini nih. Ini adalah kesimpulan yang tidak bisa kita dapat tanpa mix design, ya, tanpa mix design. Jadi kondisi ini, kesimpulan ini baru bisa kita dapatkan ketika kita mengukur dari segala posisi, yaitu dengan cara between maupun dengan cara within subject. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya. Nah, kemudian saya akan lanjutkan ke small design. Small design itu adalah kondisi di mana penelitian itu dilakukan dengan jadi sebuah eksperimen dengan partisipan yang terbatas. Misalnya teman-teman melakukan penelitian pada partisipan dengan kondisi-kondisi khusus. Nah, kira-kira kondisi khusus itu seperti apa? Ada yang bisa berpendapat enggak? Kondisi-kondisi partisipan dengan kondisi khusus yang menyebabkan ketersediaan atau jumlah partisipan di sekitar kita itu, partisipan dengan kriteria tersebut, itu menjadi terbatas. Contohnya apa? Tahu enggak? Ya, contohnya adalah partisipan yang memiliki penyakit berat, misalnya dengan penyakit kanker misalnya, atau misalnya dengan penyakit gagal jantung yang parah, atau misalnya caregiver dari schizophrenia berat. Nah, itu jumlahnya biasanya terbatas, atau pasien AIDS atau HIV. HIV itu aja jumlahnya juga cukup terbatas, ataupun kalau banyak itu biasanya yang bersedia menjadi partisipan penelitian itu biasanya sedikit. Nah, untuk melakukan penelitian dengan small design itu langkahnya atau cara yang dilakukan itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan desain eksperimen yang lain. Hanya saja karena partisipannya sedikit, maka susah untuk melakukan proses generalisasi. Jadi hasil penelitian kita itu susah untuk digeneralisasi. Misalnya kita mau mencari partisipan dengan kriteria dia pasien HIV. Nah, otomatis jumlahnya pasti terbatas tuh yang mau menjadi partisipan kita. Kita mau meneliti tentang psychological well-being dari pasien dengan HIV yang saya nggak tahu nih, orang HIV itu ada kriteria stadiumnya enggak ya, pokoknya yang sudah parah gitu ya. Kita mau melakukan penelitian psychological well-being pada pasien HIV. Nah, itu di Jogja saja itu jumlahnya itu tidak banyak dan tidak semuanya bersedia menjadi partisipan penelitian. Mungkin mereka mungkin mereka mau untuk jadi bahasanya. Jadi kalau kita mendekati mereka itu kita tidak
mengatakan kalau kita butuh partisipan penelitian, no. Tetapi kita harus membungkusnya dalam bentuk kita mau melakukan pelatihan apa gitu supaya mereka wah ini kondisinya kayaknya aku butuh. Jadi partisipan itu akan mengikuti penelitian kita itu karena mereka butuh dengan penelitian kita. Sebagai contoh yaitu kita mau membuat sebuah pelatihan untuk meningkatkan psychological well-being misalnya. Nah, tetapi partisipan yang bersedia paling cuma 4 orang itu. Loh, gimana nih kalau cuma 4 orang? Masa mau dibagi 2, kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, jadi 2 orang, 2 orang? Apakah bisa seperti itu? Nah, biasanya small partisipan itu akan menggunakan cara kuasi eksperimen. Jadi misalnya 4 orang ya sudah kita hanya menggunakan apa namanya jadi bahasanya adalah kriteria partisipan kita itu eksklusif. Jadi tidak semua orang bisa menjadi partisipan penelitian kita. Maka istilahnya adalah kriterianya eksklusif. Eksklusifnya gimana? Yaitu tadi kalau kita mau nyari apa namanya mau meneliti tentang HIV ya berarti pasien kita adalah pasien partisipan kita adalah pasien HIV. Jadi sebagai contoh subjek rentan. Lalu apalagi contoh yang lain subjek rentan yang mungkin akan susah untuk kita jadikan partisipan. Tadi kan kita udah ngomongin tentang pasien HIV. Ada juga apa namanya partisipan yang jumlahnya cukup banyak. Tetapi karena kondisi kita tidak bisa mengajak mereka untuk terlibat dalam penelitian kita dalam jumlah besar. Apa itu? Yaitu adalah narapidana. Narapidana kalau kita datang ke lembaga pemasyarakatan ada banyak sekali narapidana di sana. Tetapi tidak semua narapidana bisa kita ajak untuk terlibat dalam penelitian. Ada syarat-syarat khusus dari lembaga pemasyarakatan, paling hanya berapa orang yang akan diizinkan untuk terlibat dalam penelitian kita. Yang kedua, kalau kita datang ke LP, itu biasanya orangnya itu sudah terbatas. Ada LP itu, gimana? Iya, lagi nanti ya. Nah, biasanya LP itu ada cowok khusus ya, LP khusus cowok dan LP khusus cewek. Jadi kita tidak bisa datang ke LP kemudian kita bisa memenuhi keseimbangan antara partisipan cowok dan partisipan ceweknya, sehingga paling kalau kita datang ke LP cowok ya cuman cowok aja partisipannya, kalau ke LP yang cewek ya cuman cewek aja partisipannya. Tapi itu menjadi itu tidak masalah. Tetapi ya itu tadi hasil penelitiannya menjadi tidak bisa digeneralisir ke seluruh populasi. Jadi hasil penelitiannya hanya bisa digeneralisir kalau cowok ya ke cowok aja, kalau cewek ya ke cewek aja. Kita tidak bisa melakukan generalisasi terhadap gender. Nah, itu adalah salah satu jenis partisipan dengan kriteria eksklusif yang masuk dalam kriteria rentan juga. Dan kita biasanya tidak bisa melakukan penelitian dengan jumlah besar sama mereka. Nah, kemudian ketika teman-teman nanti ada di misalnya teman-teman S2 gitu ya, kemudian melakukan penelitian tentang depresi. Nah, itu berdasarkan pengalaman selama ini ya, itu kita mencari partisipan dengan kriteria gangguan depresi itu juga susah. Jadi paling dari ya kita tahu ya orang dengan masalah depresi itu kan
energy of life-nya aja low ya, rendah. So apa namanya, mau datang ke lokasi pelatihan itu aja bagi mereka sudah berat sekali, sehingga ya kemungkinan mereka untuk datang ke tempat itu yang mau menjadi partisipan itu ya paling cuma sedikit orang yang bersedia. Jadi penelitian dengan subjek rentan itu biasanya akan dilakukan dengan jenis small design itu. Nah, kemudian dilakukannya biasanya dengan metode kuasi eksperimen ya. Kenapa? Karena itu tadi jumlahnya hanya terbatas, hanya paling 4 orang atau 5 orang. Kalau kita bagi 2, eman-eman. Jadi terus gimana caranya? Nah, caranya dilakukan dengan repeated measure. Nah, pelaksanaan repeated measure itu seperti yang tadi sudah kita sampaikan di awal ya. Kita buat gambarnya. Jadi hanya ada satu kelompok eksperimen nih di sini. Tentu saja tidak ada pembandingnya ya. Karena tidak ada pembandingnya, maka penelitiannya minimal adalah pretest dan post-test. Post 1, kemudian ini perlakuan, kemudian ini post-test. Nah, tetapi untuk small participant design ini tidak cukup, teman-teman. Secara statistik data ini tidak cukup kuat. Maka yang perlu teman-teman lakukan minimal adalah minimal ada 1 kali follow up. Ya, 1 kali follow up 1 minggu kemudian untuk melihat seberapa kuat nih terapi yang diberikan. Apakah bisa bertahan lama pada pasien, misalnya sama kayak tadi kita pakai tadi kecemasan lah, masih sama. Jadi di awal itu 25, kemudian kita kasih terapi CBT misalnya. Nah, kemudian dilihat di sini, misalnya tadi 18, nah kita juga perlu mengukur sampai sini. Kita perlu membandingkan sampai sini. Nah, karena jumlahnya terbatas, ya biasanya kedekatan antara hubungan personal antara eksperimenter dengan partisipan itu cukup lumayan, cukup ya paling tidak kenal gitu ya. Sehingga perlu ditambah satu hal. Ini yang selalu dilakukan pada penelitian-penelitian dengan partisipan sedikit. Apa itu tambahannya? Penambahannya adalah penilaian kualitatif. Sorry, aku ketik aja ya. Ditambah penilaian tiap ini. Nah, ini yang dilakukan pada small participant design. Jadi ada penilaian kualitatifnya. Ketika partisipan itu datang di hari pertama, eksperimenter harus sudah melakukan observasi di situ. Jadi harus diamati di situ bagaimana perilakunya, lakukan sedikit wawancara. Begitu juga ketika post-test dan kemudian di fase follow up. Semua data kualitatif harus lengkap. Supaya apa? Supaya hasil dari penelitian small design itu menjadi lebih kuat dan bermanfaat. Jadi bisa menjadi ini sumber belajar bagi baik untuk partisipan maupun untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Oke, hari ini saya hanya menjelaskan tentang ini saja, tentang mixed design dan small design. Apabila teman-teman ada pertanyaan bisa dituliskan di forum ya. Gitu. Untuk hari ini mungkin saya cukupkan sekian saja. Buat teman-teman yang sudah join, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Dan oh ya, minggu depan untuk teman-teman yang tidak sempat diwawancarai di minggu lalu, itu akan saya adakan kuis ASN tertulis buat teman-teman yang belum diwawancara. Oke, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.